Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Garis keturunan dan nasab sahabat ini bertemu dengan garis keturunan dan nasab Nabi SAW pada nenek moyang mereka yang bernama Murrah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan semua yang Rasulullah SAW sampaikan. Dialah laki-laki pertama yang membenarkan kerasulan Muhammad dan memeluk Islam. Atas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, dia tidak ragu sama sekali. Dakwah beliau disambutnya. Nabi SAW percaya penuh kepadanya. Dia mengikuti semua peperangan bersama beliau. Bahkan pada saat-saat terakhir Rasulullah mengikuti perang Tabuk, Abu Bakar diamanati membawa bendera umat Islam. Hingga tahun 9 Hijriah, beliau mengajaknya secara khusus menunaikan haji wada. Setelah menjadi muslim, Abu Bakar menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan Islam. Dia menginfakkan hartanya untuk dakwah yang diserukan Rasulullah SAW. Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah ketika sedang disiksa majikannya. Muslim berkulit hitam ini dibeli seharga 5 uqiyah emas. Kemudian ketika berangkat hijrah bersama Nabi SAW, Abu Bakar membawa seluruh uangnya sejumlah 6.000 dinar. Semua itu untuk biaya perjalanan bersama beliau. Asma putri Abu Bakar ikhlas dengan keputusan ayahandanya. Ketika kakeknya menanyakan harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya, Asma pun membela dengan santun. Ayah Abu Bakar itu yang bernama Abu Hufahah memang tidak menyukai putranya yang memilih menjadi muslim. Tak kala mendengar Abu Bakar pergi hijrah, dia mendatangi rumahnya dan bertanya perihal harta tadi kepada Asma. "Aku merasa kalau Abu Bakar sudah menyanyiakan kalian," ujar Abu Kuhafah. "Tidak demikian wahai kakek, ayah tidak lupa meninggalkan untuk kami harta yang lebih dari cukup," jawab Asma. Tetapi Abu Kuhafah tidak percaya. Dia meminta Asma supaya menunjukkan simpanan uang yang ditinggalkan oleh putranya Abu Bakar. Asma beranjak sejenak, lalu segera meletakkan setumpuk batu di tempat penyimpanan harta mereka. Lantas dia menutup tumpukan batu yang menyerupai uang dinar atau dirham itu dengan kain. Kemudian Asma kembali mengajak kakeknya duduk. Sambil mendekatkan tumpukan tadi, dia meletakkan tangan sang kakek di atasnya. "Ini uang yang ditinggalkan ayahku, kek," ujarnya. Kakek yang buta itu meraba uang yang dimaksud Asma. Setelah dia yakin, Abu Kuhafah pun berkata kepada Asma, "Tidak masalah jika Abu Bakar pergi. Yang penting dia sudah meninggalkan sejumlah harta untuk kalian." Lalu sang kakek pun pergi meninggalkan Asma. Asma bergumam, "Maafkan aku karena berbohong ya kek. Aku ingin engkau berprasangka baik kepada ayah." Beberapa tahun setelah kejadian itu, Abu Kuhafah pun masuk Islam. Usai Nabi SAW wafat, umat Islam membayar Abu Bakar untuk menjadi khalifah guna melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Sebelum itu Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Pasukan muslim hendak diberangkatkan ke medan perang melawan bangsa Romawi. Duka mendalam akibat wafatnya Nabi Muhammad membuat pengiriman pasukan tersebut diberhentikan sementara. Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti beliau dalam mengambil keputusan. Beberapa waktu kemudian dia berencana mengutus kembali Usamah dan pasukannya dengan misi yang sama. Ketika itulah Umar menyarankan agar posisi Usamah diganti dengan panglima perang yang baru. Alasannya usia Usamah waktu itu baru 18 tahun. Tetapi Abu Bakar tak sependapat. "Rasulullah telah memilih Usamah sebelum wafat, maka aku tidak pantas mengganti orang tersebut," jawab Abu Bakar tegas. Abu Bakar bertemu dengan pasukan muslim yang dipimpin Usamah, lantas melepas mereka ke medan perang. Sang khalifah mengiringi langkah awal mereka sambil berjalan kaki bersama-sama. "Wahai khalifah Rasulullah, akulah yang seharusnya berjalan di bawah dan engkau yang menunggang kuda. Aku akan turun sekarang," ujar Usamah bin Zaid. Spontan Abu Bakar menanggapinya, "Demi Allah, jangan kamu turun. Aku tidak akan menunggangi kuda itu, karena aku hanya mengantarkan pasukan yang kamu pimpin hingga perbatasan. Aku berharap Allah meridhoi langkahku yang pendek ini, dan Dia menghitung pahalanya sebagaimana orang yang juga ikut serta berjihad di jalan Allah." Demikian jawaban sederhana namun penuh makna yang keluar dari mulut As-Siddiq. Usamah terdiam mendengarnya. Dia mengerti maksud perkataan Abu Bakar.
hanya satu pintaku, itu pun jika kamu berkenan. Tolong izinkanlah Umar supaya tidak ikut bergabung bersama pasukanmu, karena aku membutuhkan dirinya untuk mengurus administrasi kekhalifahan baru di Madinah." Abu Bakar melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Usamah pun menyetujui permintaan Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan kepercayaan penuh kepada Usamah, putra Zaid bin Sabit, untuk menyiapkan strategi perang bersama para pejuang Islam lawan pasukan Romawi. Sebelum melepas kepergian pasukan Usamah ke medan perang, Abu Bakar pun berpesan, "Wahai tentara-tentara Allah, berhentilah sejenak. Aku ingin berwasiat 10 hal kepada kalian. Kuharap kalian menjalankan wasiatku ini sebaik-baiknya. Pertama, jangan berkhianat. Kedua, jangan bersikap sewenang-wenang. Ketiga, jangan melanggar janji. Keempat, jangan memotong tubuh musuh. Kelima, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua yang rentah. Keenam, jangan menebang pohon kurma. Ketujuh, jangan membakar pohon kurma. Kedelapan, jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Kesembilan, jangan menyembelih sapi, kambing, dan unta selain untuk dimakan. Kesepuluh, jangan mengganggu kaum yang beribadah menurut agama mereka dan biarkan rumah ibadahnya. Namun jangan lupa kalian membaca basmalah ketika diberi makan oleh mereka." Setelah memberi pidato penyemangat tersebut, Abu Bakar melepas pasukan Usamah ke medan perang. Kurang lebih 70 hari setelah pelepasan itu, pasukan Usamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Semasa hidup, Rasulullah SAW pernah mengirim surat untuk para pemimpin dan raja di berbagai negeri agar memeluk Islam. Tetapi dakwah beliau dianggap remeh. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merobek surat tersebut ataupun membunuh utusan sang Nabi. Setelah mengalahkan pasukan murtad, Abu Bakar melakukan upaya Rasulullah berdakwah kepada para raja Romawi dan Persia. Sayangnya, pemimpin dua negeri ini tetap tidak mau menerima Islam. Mereka malah membunuh kaum muslimin di wilayah mereka. Mereka pun sengaja menghalangi penyebaran Islam di pelosok negeri. Abu Bakar tidak tinggal diam. Dengan sigap dia memerangi siapa saja yang telah membunuh umat Islam. Dia berkewajiban melindungi umat Islam di luar Mekah dan Madinah dari kejahatan para musuh-musuhnya. Khalifah pun membentuk pasukan muslim untuk membalas berbagai kejahatan yang dilakukan pasukan Romawi dan Persia. Dengan izin Allah, Abu Bakar berhasil membebaskan dan berdakwah di wilayah Persia, Syam, Irak, dan sebagian wilayah Romawi. Allah memberikan kemenangan bagi para pejuang muslim yang membela agamanya dan umat Islam. Memasuki usia 63 tahun, Abu Bakar mengalami sakit yang cukup berat. Dia merasa akan menemui Allah dalam waktu dekat. Karena itu dia memanggil beberapa sahabatnya satu persatu. Mereka dimintai pendapat tentang Umar bin Khattab. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Dia menjawab, "Umar adalah orang baik. Engkau lebih mengenalnya daripada aku. Watak keras namun tegas. Aku setuju jika engkau memilihnya sebagai pengganti." Abu Bakar lega mendengar pendapat Abdurrahman. Lalu Utsman bin Affan, dia meminta masukan tentang kemungkinan Umar melanjutkan posisi kepemimpinan umat Islam, dan menantu Nabi itu setuju. Hal serupa ditanyakan kepada Said bin Zaid, Usaid bin Al-Hudair. Mereka sepakat dengan pendapat Abu Bakar. Setelah para sahabat senior sepakat atas keputusan Abu Bakar, maka Utsman bin Affan diminta menuliskan surat wasiat. Isi wasiat itu bahwa Abu Bakar menyerahkan posisi atau jabatan khalifah kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar memanggil Umar. Dia meminta berikrar. Surat wasiat tadi kemudian dibacakan di hadapan kaum muslimin. Mereka setuju dan ridho atas keputusan ini. Mereka pun langsung membaiat Umar. Usai pembayatan itu, Abu Bakar yang masih sakit meminta Aisyah putrinya untuk menyerahkan barang-barang yang digunakan semasa menjadi khalifah kepada Umar. Abu Bakar sempat membaca surat Yusuf ayat 101. "Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh." Sesudah itu dia wafat, tepatnya pada hari Senin malam, tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Jenazah sahabat agung ini dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais. Jasadnya dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW dengan posisi kepala berada di sisi pundak beliau. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Nabi, khalifah pertama umat Islam.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Panggilan akrabnya adalah Abu Abdullah. Di samping tergolong Ashabikunal Awalun atau golongan yang pertama masuk menerima dakwah Islam, Az-Zubair termasuk anggota Dewan Syuro pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti halnya Utsman bin Affan, dia pernah berhijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Zubair dikenal sebagai Hawari, yang artinya pengikut setia Rasulullah SAW, dan dialah orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Bahkan ketika perang Badar berkecamuk, malaikat Jibril tampil di medan pertempuran dahsyat ini dengan wujud seperti dirinya. Zubair memeluk Islam di usia belia saat berumur 8 tahun. Lebih dari itu, dia termasuk mereka yang bersegera menerima dakwah Rasulullah SAW. Lalu saat usianya 18 tahun, dia ikut berhijrah ke Madinah. Ini adalah hijrah keduanya. Sebelumnya dia turut serta dalam rombongan Utsman bin Affan berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Sebelum memutuskan hijrah dari Mekah, kampung halamannya, ke kota Madinah, Az-Zubair mengalami tekanan dan siksaan oleh kaum kafir Quraisy sebagaimana orang mukmin lainnya. Dia pun tak luput dari kezaliman mereka. Paman sahabat ini, Naufal bin Huwailid, termasuk pemuka Quraisy. Meski masih kerabat Zubair, dia tidak ragu menimpakan siksaan yang pedih. Dia mengikat keponakannya itu, lalu menyulut kulitnya dengan api. Jika ingin berhenti disiksa, syaratnya tidak lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Zubair yang waktu itu masih remaja bersikap teguh dalam keimanan. Dia menahan semua siksaan pamannya yang berlangsung berhari-hari. Dia tidak peduli dengan kepedihan yang dirasakannya. Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Demikian tekadnya bulat. Zubair berpostur tubuh tinggi dan berambut lebat. Dia berperang bersama Rasulullah SAW sejak berusia 17 tahun. Dia menjadi bagian pasukan Muslim pada perang Uhud dan perang Khandaq. Di tengah berkobarnya perang Uhud, Rasulullah dikepung pasukan musyrik. 12 sahabat sigap melindungi beliau. Lalu di saat genting, Zubair bergegas mengejar musuh bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu menyusun strategi dalam perang Khandaq, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang bersedia mengamati dan mengabarkan kondisi pasukan Bani Quraizah?" Zubair mengacungkan jari. Beliau pun tersenyum mengangguk tanda setuju dan segera mengutusnya sebagai mata-mata. Tidak lama kemudian dia kembali dan melaporkan kondisi pasukan Yahudi itu. Kejadian tersebut terjadi tidak sekali. Rasulullah menawarkan tugas yang sama kepada para sahabat 2 kali lagi dan selalu Zubair yang menyambut. Begitulah dia mengajukan diri hingga 3 kali. Maka di hadapan pasukan muslim beliau bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair." Pada waktu perang Khandaq, Rasulullah SAW menyemangati Zubair untuk melawan musuh. "Panahlah wahai Zubair, sungguh ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Demikian seru beliau kepadanya. Mendengar kata-kata penyemangat langsung dari mulut Rasulullah, jiwa Zubair berkobar. Dia pun segera menerjang dan melayangkan pedangnya yang sangat tajam kepada setiap musuh yang ditemuinya. Pemuda pemberani ini mampu mengalahkan musuh Allah Azza wa Jalla dengan sekali tebasan. Sungguh tidak ada musuh yang ditakutinya. Bahkan dia menginginkan mati syahid, sehingga menjadi salah seorang syuhada yang mendapat jaminan surga. Selain dikenal sebagai seorang pemberani, Zubair bin Awam juga dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Dikisahkan bahwa dia pernah ditugasi untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan sebuah negeri. Kemudian 1000 penguasa di negeri itu mengirimkan upeti khusus sebagai tanda perdamaian. Alih-alih mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri, dia menyedekahkan semua harta tersebut kepada kaum fakir miskin. Zubair menyukai sholat. Menurutnya, sering mengerjakan sholat dapat menghilangkan was-was dalam hati. Selain itu, dia paling takut jika belum membayar hutang. Suatu hari, sahabat setia Rasulullah itu berwasiat kepada salah satu anaknya. Saat itu Zubair akan bergabung bersama pasukan muslim dalam perang Jamal. "Wahai Hisham anakku, aku merasa Allah akan memanggilku dalam pertempuran kali ini. Ada satu hal yang merisaukanku, yaitu utangku. Jika nanti aku mati syahid, tolong kamu jual harta bendaku, lalu lunasilah utangku itu. Aku berwasiat kepadamu, dengan 1/3 hartaku,
dan sepertiga darinya untuk anak-anakmu. Pada kesempatan lain, Zubair mewasiatkan hal yang sama kepada Abdullah. Wahai anakku Abdullah, jika kamu nanti tidak mampu membayar utangku, minta tolonglah kepada maulaku. Ayah, demi Allah, aku tidak paham dengan maula yang kau maksud. Siapakah dia? Tanya Abdullah. Allah, jawab Zubair singkat. Abdullah terharu mendengar jawaban itu, maka dia pun memohon kepada Allah untuk melunasi utang ayahnya hingga seluruhnya terbayar. Demi menunaikan wasiat sang ayah, Abdullah mencari siapa yang memiliki piutang terhadap Zubair. Sungguh Allah membantu sahabat yang syahid pada perang Jamal ini melunasi hutang-hutangnya. Allah pun mendatangkan beberapa orang yang pernah memberikan utang kepada Zubair. Mereka semua ingin mengikhlaskan utang itu. Namun anak-anak sahabat ini bersikeras tetap membayarnya dengan memberikan sebagian lahan milik ayahnya. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama, utang Zubair lunas dengan cara demikian. Bahkan atas izinnya lahan tersebut masih bersisa. Sebelum ia dibagi-bagikan, Abdullah ingin memastikan sekali lagi, saudara-saudaraku, sebaiknya kita tunggu sampai benar-benar tidak ada lagi orang yang datang untuk menagih utang. Untuk itu Abdullah mengumumkan utang ayahnya kepada khalayak. Selama 4 tahun dia menunggu penagih utang. Dia menginginkan ayahnya wafat dengan tenang. Zubair sendiri gugur pada usia 75 tahun dalam tahun fitnah yang melanda umat Islam. Semoga Allah merahmati Zubair bin Awam, sang pengikut setia Nabi kita. Amin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi bin Ka'ab bin Luay. Ibunya Hantamah binti Hasim bin Al-Mughirah, berasal dari Bani Mahzum Al-Quraisy. Umar biasa dipanggil dengan Abu Hafs dan dia digelari dengan Al-Faruq. Dia lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Hidayah Islam masuk ke hatinya ketika berusia 26 tahun. Waktu itu tahun ke-6 kenabian. Dia termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Seiring dengan keislaman Umar, Islam pun mulai berpengaruh di Mekah. Umar Al-Faruq adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin setelah diangkat menjadi khalifah. Dia dikenal dengan sikapnya yang berani, gagah, dan tegas, juga soleh, serta cerdas. Banyak sekali bukti keberanian Umar bin Khattab. Salah satunya ketika dia berhijrah ke Madinah. Saat itu beberapa umat Islam berhijrah ke kota Madinah sembunyi-sembunyi, agar tidak dihadang orang-orang kafir Quraisy. Tapi Umar bin Khattab berbeda. Dia menyiapkan pedang, busur, dan anak panahnya sebelum berangkat berhijrah. Selanjutnya dia berjalan menuju Ka'bah dengan membawa semua senjata itu. Sampai di depan Ka'bah, dia melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Selesai tawaf, dia sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian sesudah itu, dia mendatangi pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di pelataran Ka'bah. Kemudian Umar mengucapkan kalimat tegas kepada mereka. Hai wajah-wajah yang buruk, jika ada di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anak, yang ingin menjadikan anaknya sebagai yatim, serta yang ingin menjadikan istrinya menjadi janda, maka silahkan menemuiku di balik lembah ini. Usai mengucapkan kalimat tersebut, Umar segera pergi dari hadapan mereka. Dia menuju lembah yang dimaksudnya. Tapi tidak ada seorang pun yang datang menemui dan menyerang Umar. Mereka sangat takut terhadap Umar. Di samping keberanian Umar yang diketahui orang-orang Quraisy maupun kabilah Arab lainnya, dia juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Baik saat sebelum menjadi khalifah, apalagi sesudah dia diberi amanah memimpin umat Islam melalui kesepakatan para sahabat. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Tolhah bin Az-Zubair melihat Umar masuk ke rumah seorang pada malam hari. Bukan satu rumah yang dikunjunginya, tapi beberapa rumah. Tolhah penasaran dengan perbuatan Umar ini. Keesokan paginya Tolhah kembali ke tempat-tempat yang dikunjungi Umar.
Lalu dia pun menanyakan kepada salah seorang pemilik rumah tentang hal yang ingin diketahuinya. "Kulihat semalam ada laki-laki datang ke rumahmu. Apa yang dilakukannya di sini?" tanya Tolha kepada pemilik rumah yang ternyata seorang wanita tua. "Dia membantu memenuhi kebutuhan hidupku sehari-hari, dan dia mengobati penyakitku," jawab wanita tua itu. Spontan Tolha menjadi malu dengan kecurigaannya. Dia bergumam, "Celakalah kamu wahai Tolha, kenapa kamu masih mencari-cari kesalahan Umar?" Suatu hari serombongan musafir melewati Madinah. Mereka beristirahat di sekitar Masjid Nabi. Mengetahui hal itu, Khalifah Umar bin Khattab meminta tolong kepada Abdurrahman bin Auf. "Bersediakah kamu menjaga barang bawaan mereka malam ini bersamaku, agar tidak ada yang mencurinya?" Tentu saja Abdurrahman bersedia. Mereka pun bergadang semalaman di situ sambil melaksanakan sholat sunnah. Tak lama berselang, Umar mendengar suara tangisan bayi. Suara itu tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia segera menuju rumah asal suara tangis itu terdengar. Kemudian dia melihat seorang ibu sedang menenangkan bayinya. Dia pun memberi semangat kepada sang ibu agar ibu itu bersabar. "Hai saudaraku, bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan baik." Setelah itu dia kembali ke tempat menjaga barang-barang musafir. Tak lama kemudian tangis bayi terdengar lagi. Umar kembali ke rumah tersebut dan mengucap kalimat penyemangat serupa. Hingga 4 kali Umar bolak-balik ke rumah itu karena tangisan si bayi yang tak kunjung berhenti. Setiap berkunjung tak lupa dia menasihati wanita tersebut. Ibu si bayi ini pun kesal mendengar teguran laki-laki yang tidak dikenalnya. "Hai hamba Allah, semalaman ini Anda menggangguku. Aku sedang berusaha menyapih bayiku, tapi Anda bolak-balik datang kemari. Karena itu aku tidak tega membiarkannya menangis." "Kenapa kamu menyapihnya?" tanya Umar penasaran. Hal ini karena ternyata bayi dalam gendongan wanita itu masih sangat kecil. Karena Umar hanya memberi bantuan dana bagi keluarga yang anaknya sudah disapih saja, jawab si wanita itu ketus. Umar pun meminta si ibu agar tidak berburu-buru menyapih bayinya, terlebih dia baru berusia beberapa bulan. Dia terdiam dan pergi dari rumah itu. Lalu kumandang azan subuh terdengar. Umar menjadi imam, dan selama sholat dia menangis, sehingga bacaannya tidak jelas terdengar. Selesai salam dia bergumam, "Celakalah Umar, berapa banyak bayi muslim yang menderita karenanya." Kemudian Umar menyuruh seseorang mengumumkan, "Janganlah cepat-cepat menyapih anak balita, sebab mulai saat ini bantuan diberikan sejak bayi kalian lahir." Umar membuat kebijakan baru, lantas ia disebarluaskan ke wilayah kekuasaan Islam. Dia menyeru para penguasa muslim untuk segera menerapkannya. Suatu musim paceklik di masa Nabi sudah wafat. Umar banyak berpuasa. Saat itu bahan makanan sangat sedikit. Hampir semua orang Islam mengalami kekurangan makanan. Umar sendiri hanya makan roti kering dengan celupan minyak samin untuk berbuka. Suatu hari Allah mendatangkan rezeki. Orang Islam yang menjadi tetangga Umar menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya kepada para tetangga. Mereka pun menyisihkan bagian terenak dari daging unta itu untuk Umar. "Dari mana daging ini?" tanya Umar tak kala dibawakan daging tersebut. "Dari unta yang kami sembelih, wahai Amirul Mukminin," jawab mereka. Spontan Umar menolaknya, menyuruh agar daging terbaik itu dibagikan kepada muslim yang lain. "Amat buruk pemimpin yang makan daging terlezat, sedangkan rakyatnya makan daging biasa," serunya. Umar mencukupkan diri memakan roti bercelup minyak samin. Bahkan dia meminta pelayannya agar memberikan sebagian roti tersebut untuk keluarga Rasulullah SAW. "Sudah 3 hari aku belum berkunjung. Semoga roti ini bisa meringankan kesulitan mereka," jelasnya. Khalifah Umar bin Khattab setiap akan membuat keputusan untuk melarang sesuatu bagi umat Islam, maka dia terlebih dahulu memberitahukan keluarganya. "Kalau kalian melanggar larangan ini, hukumannya 2 kali lipat dari orang lain." Demikian ketegasan pesan Umar. Umar sangat takut kepada Allah. Sikap tegasnya diiringi dengan kesederhanaan hidup, tampil bersahaja di depan siapa saja, sampai-sampai
Putrinya yang bernama Hafsah prihatin dan menyarankan agar ayahnya mengenakan pakaian yang bagus. "Wahai Amirul Mukminin, selayaknya engkau mengenakan pakaian terbaik, juga memakan makanan bergizi. Tinggalkanlah kesederhanaan ini. Bukankah Allah sudah meluaskan rezeki dan menganugerahkan banyak kebaikan untukmu?" Secara halus Umar menjawab, "Putriku, tidaklah kamu ingat kesulitan hidup yang dijalani oleh Rasulullah dan Abu Bakar? Demi Allah, aku benar-benar akan tetap mengikuti cara hidup mereka yang berat. Semoga saja Allah meridhoi dan meneladani mereka." Hafsah menanggapinya dengan saran serupa, namun Umar kembali mengulangi pendiriannya. Alhasil Hafsah memahami dan terharu atas kezuhudan ayahnya. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa. Secara khusus, dia pernah didoakan oleh beliau. Beliau meminta agar Allah memberikan hidayah Islam, dan Allah mengabulkan doanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab membuat muslimin menjadi lebih kuat dan lebih berani di hadapan kaum musyrikin. Umat Islam belum berani sholat di depan Ka'bah sebelum Umar menjadi muslim. Tetapi setelah Umar mendeklarasikan keislamannya, mereka pun berani sholat secara terang-terangan. Para sahabat menghormati Umar tidak hanya karena ketegasan dan keberaniannya. Ilmu Islam yang dimilikinya juga diakui, kesolihannya pun tidak diragukan, belum lagi nasihat-nasihat bijaknya. Pernah suatu hari Rasulullah berkata kepada Umar, "Demi Allah, para setan lari mencari jalan lain jika berpapasan denganmu." Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya. Dialah pemilik ilmu dan firasat kebenaran. Umar adalah pemimpin terbaik Islam yang ketiga. Orang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama sepakat dengan hal ini. Disahihkan pula bahwa Rasulullah meridhoi Umar sebelum wafat. Semasa beliau hidup, Allah menurunkan wahyu untuk menyepakati beberapa pendapat Umar tentang berbagai masalah yang dialami masyarakat Madinah ketika itu. Saat menjadi khalifah, Umar selalu berjalan sendiri. Dia tidak pernah dikawal. Dia membawa tongkat kayu kemana saja dia pergi. Orang-orang begitu hormat dan segan kepadanya. Tongkat yang dibawa khalifah ini lebih ditakuti daripada sebilah pedang yang dibawa orang lain selain dirinya. Dia menjadikan para pemuda yang berusia 30-50 tahun sebagai rekan diskusi serta teman untuk bermusyawarah ketika akan memutuskan masalah. Selain selalu menilai pekerjaan para gubernur di bawahnya, Umar melarang menindas rakyatnya. Sesekali dia pun membantu rakyatnya yang miskin membawakan wadah berisi air. Suatu hari Umar bin Khattab duduk di sebuah majelis bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah laki-laki musafir. Laki-laki itu terlihat sangat letih karena perjalanan jauh. Dia pun masuk ke tengah majelis, lalu berbicara lantang, "Kamukah yang bernama Umar? Semoga kecelakaan dari Allah menimpamu." Semua terdiam. Sementara itu mata si musafir tetap menatap Umar. Ucapan kasar itu tidak ditanggapi, maka dia pun keluar. Beberapa sahabat segera berdiri dan menyusul. Umar tertegun sejenak merenungi ucapan laki-laki tadi yang bisa bermakna bencana baginya. "Aku saja yang menemuinya. Kuharap kalian bersabar menunggu di sana." Umar menghentikan gerak beberapa sahabat yang menyusul si musafir. Lalu di depan laki-laki itu dia menanyakan alasan memprotesnya demikian. "Karena para gubernur yang menjadi wakilmu sudah menzolimiku," jawabnya. "Siapa maksudmu?" tanya khalifah. "Gubernur Mesir Iyad bin Ghanam," jawab si musafir spontan. Setelah itu Umar langsung mengutus seseorang pergi ke Mesir dan meminta gubernur wilayah itu datang ke Madinah. Usai menghadap, dia pun dinasihati. Suatu hari Umar mendapat hadiah dari gubernurnya di wilayah Azerbaijan. Hadiah itu berupa manisan buah yang disimpan dalam sebuah wadah. Sebelum mencicipi manisan itu, Umar berdialog dengan si pembawa hadiah. "Apa yang kamu bawa?" "Wahai Amirul Mukminin, ini manisan buah buatan penduduk Azerbaijan." Umar pun mencicipi manisan itu. Ternyata manisan itu memiliki cita rasa yang lezat dan nikmat. Umar kemudian berdialog dengan utusan gubernurnya. "Apakah semua muslim di Azerbaijan bisa makan manisan ini?" "Tidak semua, Amirul Mukminin.
Karena manisan ini termasuk makanan yang istimewa, jawabnya. Spontan Umar berhenti mengunyah manisan itu. Dia pun menutup kembali wadahnya. Lalu dia menitipkan pesan, "Di mana muntamu? Bawalah wadah ini kepada Gubernur Utbah bin Farkat. Kemudian sampaikanlah pesanku ini. Bertakwalah kamu kepada Allah dan kenyangkanlah kaum muslimin dengan makanan yang mengenyangkanmu." Utusan itu kembali ke Azerbaijan memenuhi perintah Umar dan Utbah mengakui kekhilafannya. Umar bin Khattab membesarkan anaknya dengan didikan yang sederhana. Meskipun anak khalifah, mereka dilarang memanfaatkan jabatan tersebut. Suatu hari Umar berkeliling di pasar guna mengamati jual beli rakyatnya. Lalu dia melihat seekor unta yang gemuk dan sehat. Hewan itu hendak dijual, maka dia menemui penjualnya dan menanyakan siapa pemiliknya. "Ini milik Abdullah bin Umar." Umar terkejut mendengar jawaban si pedagang. Dia pun segera memanggil putranya tersebut. Jambang Abdullah ditariknya, kemudian diserukan, "Unta apa ini, hai Abdullah?" Abdullah menjelaskan kepada sang ayah bahwa unta itu dibelinya sewaktu masih kurus. Lalu dia membayar orang untuk memeliharanya hingga gemuk. Baru kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan berlebih. Umar marah seraya memberitahu bahwa siapapun akan sungkan sebab dia anak Amirul Mukminin. Abdullah diam dan tertunduk malu. Khalifah pun meminta dia hanya mengambil modal awal, sisa keuntungannya dimasukkan ke Baitul Mal. Abdullah bin Umar menuruti perintah ayahnya, seraya bertobat kepada Allah. Suatu ketika, beberapa orang dari Hims mengunjungi Umar. Umar pun bertanya tentang pemimpin mereka. "Abdullah bin Qurt, pemimpin kami, baik hati, hanya saja rumahnya begitu mewah," jelas mereka. "Rumah mewah? Apakah dia bersikap sombong?" tanya Umar geram. Mereka terdiam. Maka Umar segera mengirim utusan untuk memanggilnya. Beberapa waktu kemudian Abdullah datang, tetapi selama 3 hari dia tidak diizinkan menghadap khalifah. Hari keempatnya Umar meminta Abdullah datang ke peternakan kambing dan unta dengan pakaian penggembala. Meski enggan, putra Qurt ini menuruti. "Pakaian ini lebih baik daripada pakaian yang dikenakan ayahmu," ujar Umar saat bertemu muka. Lalu Umar memberinya sebuah tongkat dan dia diperintahkan menggembalakan unta-unta yang ada di sekitar situ. Abdullah tidak punya pilihan lain. Dia menuruti perintah Umar. Setelah itu Umar bertanya, "Apakah aku mengirimmu ke Hims untuk memperkaya diri atau supaya bisa membangun rumah mewah?" Abdullah pun tersipu malu, mengaku salah dan kembali hidup sederhana. Suatu hari, seorang warga Mesir dipukul anak penguasa Mesir. Orang itu mengadu kepada Umar bin Khattab. "Muhammad bin Amr memukuliku hanya karena aku menang lomba lari darinya. Dia berbuat demikian seraya menyombongkan diri sebagai anak penguasa terhormat." Umar lalu memanggil Amr bin As, sang penguasa Mesir, beserta putranya yang bernama Muhammad. Mereka pun datang dan khalifah mempersilahkan warga Mesir yang mengadu tadi untuk memukul punggung putra penguasa itu dengan cemeti. Inilah kisos, balasan kejahatan yang sama persis. "Demi Allah, orang ini tidak balas memukul karena kamu anak penguasa," ucap Umar tegas. Amr tertunduk menyaksikan hal itu. Dia tahu anaknya bersalah. Kemudian si warga Mesir memberitahu betapa lega hatinya kepada khalifah, merasa dihargai dengan kisos ini. Meskipun dia sudah menghentikan pukulannya, Umar berseru, "Demi Allah, jika kamu belum puas memukulnya, aku takkan menghentikannya," jawab Umar. Muhammad bin Amr pun jera dan segera bertobat kepada Allah. Umar bin Khattab menjadi khalifah kaum muslimin sesudah diberi mandat oleh Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya di hari Selasa, 8 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Umar ini, pembebasan Islam atas beberapa wilayah semakin luas. Harta yang diperoleh dari pembebasan itu pun berlimpah. Bahkan Baitul Maqdis bisa dibebaskan dan kunci Masjidil Aqsa diserahkan kepadanya. Lalu Umar mendirikan Baitul Mal serta menetapkan kalender Hijriah. Dia juga yang menetapkan sholat tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadan. Umar rutin memeriksa kondisi umat Islam di malam hari. Dia membentuk instansi pemerintahan di beberapa kota yang dibangun, antara lain di Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mesir, dan Mosul. Dia juga membangun gudang penyimpanan tepung, kurma, kismis, dan makanan lain untuk menolong musafir
yang kehabisan bekal. Umar pun mengeluarkan kaum Yahudi dari Hijaz ke Syam. Kaum Nasrani dari Najran disuruh pergi ke Kufah. Lantas Umar memindahkan makam Ibrahim yang tadinya menempel dengan Ka'bah menjadi sedikit menjauh, supaya jalan tawaf umat Islam bertambah luas. Selama 10 tahun 6 bulan 10 hari masa kepemimpinannya, umat ini diberkahi. Di masa kekhalifahan Umar, banyak sekali wilayah Persia dan Romawi yang berhasil dibebaskan pasukan Muslim. Jelas hal ini memunculkan kemarahan dan rasa dengki di hati para raja yang berkuasa di wilayah tersebut. Mereka berencana membunuh Umar. Mereka lalu mencari orang yang bukan Muslim dan sangat membenci Islam. Pilihan jatuh kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang Majusi. Dia budak Mughirah bin Syubah, seorang sahabat Rasulullah. Sebenarnya Umar melarang orang non-Muslim yang sudah balik masuk ke Madinah, tetapi Mughirah memohon agar Umar mengecualikan Abu Lu'lu'ah. Karena dia ahli di bidang perindustrian, Umar kemudian menyetujuinya, berharap bisa bermanfaat untuk warga setempat. Lalu ketika Umar sedang berkeliling di pasar, Abu Lu'lu'ah memanggil seraya mengadukan Mughirah yang dianggap mengambil pajak terlalu besar darinya. Dialog pun terjadi dan ternyata hal itu tidak benar, sebab profesinya sesuai dengan pajak yang diminta majikannya. Dengan bijaksana Umar memberi solusi berupa tawaran bekerja sama dengannya jika telah dimerdekakan. Abu Lu'lu'ah merasa lega, spontan dia mengiyakan. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab berpikir untuk membuat kalender guna menandai tahun-tahun penting umat Islam. Dia mengajak beberapa sahabat Nabi bermusyawarah. "Apa saran kalian untuk menetapkan kalender Islam ini?" tanya Umar. "Menurutku kita gunakan tahun kelahiran Rasulullah sebagai acuan kalender Islam," usul seorang sahabat. "Lebih baik tahun ketika beliau wafat saja," sahut yang lain. "Karena ini berhubungan dengan Islam, baiknya kita mengacu pada waktu diangkatnya beliau menjadi Rasul." Usulan lain lagi diungkapkan. "Lebih baik kita tentukan berdasarkan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Saat itulah awal kebangkitan Islam. Di Madinahlah kita mendapat keluarga baru. Dakwah ini juga makin berkembang di sini, dan masih banyak kejadian penting di tahun itu." Demikian saran sekelompok sahabat. Kemudian diputuskan bahwa tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah sebagai awal tahun kalender Hijriah umat Islam. Kesepakatan itu diambil pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Pada suatu hari, Umar melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dia menjadi imam muslimin. Saat sedang sholat itulah, tiba-tiba dari barisan tengah saf, seseorang berlari menerobos ke depan dan menghujamkan pisau di balik punggung Umar. Pisau itu pun ditusukkan berkali-kali hingga sang khalifah tumbang. "Umar terjatuh!" seru Abu Lu'lu'ah, senang di tengah kegelapan. Spontan suara itu membuat jemaah sholat subuh bertanya-tanya. Si Majusi ini pun ingin kabur, tetapi segera dihalau muslimin. Dalam kondisi terkepung, orang kafir tersebut mengamuk dan mengayunkan pisau ke segala arah, dan 13 jemaah yang maju terluka karenanya. 7 orang yang terkena sabetan pisau mati syahid saat itu juga. Dengan sigap, Hitan At-Tamimi, salah satu jamaah, melemparkan pakaiannya hingga menutupi pandangan Abu Lu'lu'ah. Dia pun berhasil dibekuk, tetapi sebelum sempat diamankan, dia bunuh diri dengan menikam pisau miliknya. Jemaah sholat yang lainnya segera menolong Umar. Khalifah masih sadar dan meminta agar posisinya sebagai imam digantikan Abdurrahman bin Auf. Dia tetap tegar menyelesaikan sholatnya. Matahari sudah terbit ketika Umar dibawa kembali ke rumahnya. Setelah peristiwa penikaman oleh Abu Lu'lu'ah, para jemaah sholat sibuk menolong para korban lainnya dari si budak Majusi ini. Dan tidak semua mengetahui bahwa dia adalah pelaku tindakan keji itu. "Siapa yang menikamku tadi?" tanya Umar. Abdullah bin Abbas segera mencari tahu asal-usul orang yang membunuh Umar itu. Beberapa waktu kemudian dia kembali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, budak Mughirah yang menikamu." Mendengar hal itu Umar tersenyum. Syukurlah bukan dari kalangan umat Islam yang melakukannya. Dia juga bukan dari orang Arab, ujarnya semakin lemah. Tabib sudah memberikan perawatan terbaik untuk luka-luka di badan Umar. Sayangnya darah yang keluar begitu banyak, sehingga khalifah pemberani itu pergi untuk selamanya. Di usia 64 tahun,
Al-Faruq kembali ke hadirat Robnya. Jenazahnya dikuburkan di samping makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah merahmati Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam yang pemberani. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syisham bin Abdul Munaf bin Qusay Al-Qurasyi Al-Umawi. Garis keturunan atau nasab sahabat ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada nenek moyang mereka yang bernama Abdul Manaf. Dia dilahirkan di Taif 6 tahun setelah tahun Gajah, tepatnya pada 576 Masehi. Ibunya bernama Arwi binti Quraisy bin Rubiah bin Hubayb. Sahabat yang dikenal pemalu sekaligus dermawan ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Saat itu usianya lebih dari 30 tahun. Dia pernah 2 kali hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Utsman diberi julukan Zunnurain atau pemilik 2 cahaya karena dia menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia menikahi Ruqayyah hingga wanita ini meninggal saat terjadi perang Badar. Lalu dia menikahi Ummi Kulsum, adik istri pertamanya. Suatu ketika saat rombongan muslim Mekah sampai di Madinah, mereka membutuhkan air dan kebutuhan lainnya. Di tempat mereka tinggal ada sumur milik laki-laki Yahudi dari Bani Ghifar. Dia biasa menjual 1 kantong air dengan ganti 1 genggam makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Sudahkah kamu menjual sumur ini dengan ganti 1 mata air surga?" Kemudian laki-laki itu menolak permintaan beliau, sebab hartanya hanya sumber mata air ini. Ternyata Utsman mendengar percakapan tersebut. Setelah Nabi pergi, Utsman pun menemui laki-laki itu dan membeli sumur yang dikenal dengan nama sumur rumah, seharga 35.000 dirham. "Apakah aku juga berhak mendapat mata air surga seperti yang engkau janjikan kepada laki-laki tadi?" tanya Utsman begitu menemui Rasulullah. Beliau pun mengiyakan. Maka sahabat ini mengabarkan kalau sumur itu telah dibeli, bahkan ditegaskan bahwa ia menjadi wakaf untuk kaum muslimin. Semua muslim, khususnya kaum muhajirin, bergembira dan merasakan betul manfaat kebaikan ini. Tercatat 2 kali Utsman membeli sumur dengan tujuan serupa. Yang satunya lagi diwakafkan saat pasukan muslim akan menghadapi perang Tabuk. Pasukan Usrah adalah pasukan muslimin yang dipersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang pasukan Romawi di Tabuk. Saat berangkat menuju medan perang, Utsman bin Affan membawa harta sebanyak 1000 dinar. Dia lalu menghampiri Rasulullah, meletakkan kantong berisi uang itu di pangkuan beliau. Maka spontan beliau bersabda seraya membolak-balikan uang dalam genggamannya, "Setelah hari ini, apapun yang dilakukan Utsman tidak membahayakan dirinya." Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Utsman mempersiapkan dana perang sebesar 700 ukiah emas atau sekitar 2100 dinar bagi pasukan muslim yang akan menghadapi perang Tabuk. Menurut Hasan al-Basri, Utsman menyiapkan 750 ekor unta dan 50 ekor kuda ketika itu. Bagaimanapun tidak ada yang menyaksikan dirinya sebagai dermawan. Bukan itu saja yang dilakukan Utsman. Sejak menjadi muslim, dia selalu memerdekakan seorang budak setiap hari Jumat. Pada masa sebelum Islam, dia tidak pernah mencuri dan berzina. Apalagi ketika sudah bersama Rasulullah, dia berharap Allah meridhoinya dengan tidak berharap kepada dunia. Para sahabat mengenal Utsman sebagai pribadi yang rendah hati atau tawadu. Ketika menjadi khalifah, dia pernah tidur di masjid beralaskan sehelai selendang. Selendang itu pula yang dijadikan bantal. Tidak lama kemudian, seorang datang dan duduk di sisi lain selendang itu. Lalu datang laki-laki lainnya dan melakukan hal yang sama, seolah kedudukan Utsman sama dengan mereka. Tidak masalah bagi sang khalifah, buktinya dia tidak beranjak dari situ, tetap tidur dengan nyaman. Seorang nenek bernama Rohimah bersaksi bahwa Utsman bin Affan berpuasa setahun penuh. Di samping dia selalu bangun malam melaksanakan sholat tahajud, dia biasa tidur di awal malam. Siang harinya Khalifah Utsman biasa qailullah, istirahat sejenak sebelum zuhur tiba di masjid. Bekas kerikil terlihat di punggungnya ketika bangun. Orang-orang tidak menyangka Amirul Mukminin, pemimpin mereka, tidur beralaskan lantai. Utsman juga biasa memberi makanan enak untuk orang lain,
Adapun dia hanya makan kuah cuka dan minyak samin. Selain hidup zuhud, dia begitu pemalu. Bahkan saat mandi, dia malu melepas pakaiannya. Takwa dan malunya hanya kepada Allah, dan sungguh luar biasa. Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam, dalam gerak-geriknya terlihat sekali sangat merindukan negeri akhirat. Perkataannya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kaum muslimin pada masanya, mereka begitu tersentuh dengan keindahan kata-kata susunannya. Di antaranya berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah, karena bertakwa kepadanya merupakan keuntungan." Suatu ketika Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh orang cerdas adalah yang mau menghisap dirinya ketika di dunia, yang giat beramal soleh untuk bekal kehidupan di akhirat, dan yang tekun berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi kuburnya. Seorang hamba haruslah takut jikalau Allah membangkitkannya kelak dalam keadaan buta, padahal dia bisa melihat di dunia." Demikian ucapannya di suatu kesempatan. Tentang Al-Quran dia berkata, "Walaupun hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran." Juga pengakuan dirinya kepada salah seorang sahabat, "Setiap malam dan siangku senantiasa diisi dengan perjumpaan dengan Allah." Maksudnya dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Sewaktu menjadi khalifah atau pemimpin seluruh umat Islam, Utsman bin Affan memegang teguh amanah ini. Dia melakukan banyak hal demi kemaslahatan kaum muslimin. Pada tahun 26 Hijriah, Khalifah Utsman memperluas Masjidil Haram agar semua jemaah lebih mudah menunaikan ibadah. 3 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 29 Hijriah, dia memperluas Masjid Nabawi. Secara khusus dia membangun dinding 2 masjid suci itu dengan batu dan membuat tiang-tiang masjid dari batu berukir. Utsman juga membangun kantor pengadilan. Semua urusan yang menyangkut peradilan, baik perkara sepele maupun rumit, diputuskan di situ. Kebijakan penertiban makanan selama Ramadan guna menghormati bulan suci umat Islam itu pun dibuat melalui lembaga hukum ini. Adapun hasil kerja Utsman yang kita rasakan manfaatnya hingga sekarang adalah penyatuan umat Islam dalam satu bacaan mushaf. Tujuannya memudahkan muslimin memahami kitabullah ini sesuai bahasa ibu masing-masing. Namun persoalannya timbul kebanggaan yang berlebihan di antara para pembacaan Al-Quran terhadap dialek bacaan mereka masing-masing. Kesalahan itu didapati oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Dikisahkan bahwa ketika memimpin pasukan muslim, dia mendapati dialek yang berbeda pada bacaan Al-Quran 2 anak buahnya. Setiap mereka merasa benar, dan saat itulah terbesit kekhawatiran akan terjadi perpecahan dalam kubu umat Islam. Sekembalinya pasukan ini ke Madinah, Hudzaifah segera menemui Khalifah Utsman guna mencari solusi atas persoalan tadi. Khalifah pun berpikir untuk menyatukan bacaan dan mushaf umat Islam. Dia meminta mushaf susunan Abu Bakar As-Siddiq kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab. Jika ada lafaz yang berbeda, sesuaikan ke dialek kaum Quraisy, karena Al-Quran diturunkan berdasarkan lisan mereka. Perintah sang khalifah kepada Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat pilihan. Setelah selesai, Utsman mengeceknya lagi sebelum membagikan mushaf yang telah diperbarui itu ke seluruh wilayah Islam. Utsman bin Affan melanjutkan pembebasan berbagai wilayah untuk mengembangkan ajaran Islam. Beberapa di antaranya adalah pembebasan Persia tahun 31 Hijriah dan pembebasan Siprus. Suatu hari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur di wilayah sekitar Siprus, ingin membentuk armada laut. Awalnya dia meminta izin pada Khalifah Umar, tapi ditolak. Baru saat Utsman menjadi khalifah, Muawiyah mendapat izin. Agar kita mudah membebaskan negeri Siprus, demikian alasannya. Awalnya Utsman menolak, tapi kemudian dia mengizinkannya dengan satu syarat. Tidak boleh memaksa seorang muslim pun untuk ikut dalam armada laut tersebut. Kemudian Muawiyah menyanggupinya. Akhirnya dia membuat kapal dibantu oleh para pekerja yang andal di bidang perkapalan. Hingga akhirnya Muawiyah dan pasukan muslim bergerak ke arah Siprus. Pada saat yang sama, armada laut dari wilayah Mesir juga diminta bertolak ke Siprus. Kedua armada laut muslim ini berhasil membebaskan Siprus. Penguasa wilayah itu membuat perjanjian damai dengan pasukan muslim. Hal ini terjadi pada tahun 28 Hijriah.
seorang Yahudi yang baru masuk Islam sengaja menyebarkan fitnah kepada semua umat Islam di berbagai wilayah. Namanya Abdullah bin Sabah. Dia hidup pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sayangnya dia tidak benar-benar beriman, hanya berpura-pura sehingga menjadi seorang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang hidup pada masa Nabi SAW. Abdullah bin Sabah mengatakan kepada setiap muslim yang ditemuinya bahwa seharusnya yang menjadi penerus kekhalifahan umat Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Utsman sudah merampasnya dari Ali, ujarnya, memprovokasi. Banyak umat Islam yang terpengaruh oleh fitnah Ibnu Sabah, hingga kabar tersebut sampai ke Madinah. Para sahabat pun berusaha meredamnya, namun fitnah lain datang, berupa kabar bahwa Utsman sudah diturunkan dari puncak kekuasaannya. Akibatnya kaum muslimin gempar dan bingung. Khalifah Utsman membela diri dengan mengirimkan surat ke seluruh wilayah Islam. Para sahabat pun meminta dia bertindak tegas memerangi Ibnu Sabah dan pengikutnya. Namun sang khalifah yang berhati lembut tidak ingin terjadi perang saudara. Dia memilih memanggil dan berdialog dengan kelompok pemberontak. Karena pandai bersilat lidah, mereka pun merasa aman, bahkan hampir menang. Ali bin Abi Thalib didatangi dan diajak melawan Utsman. Dia menolaknya, tetapi mereka tidak mau menyerah. Desakan semakin kuat, maka dia memilih keluar dari Madinah, berharap fitnah mereda dengan kepergiannya. Semakin banyak orang-orang yang terprovokasi, hingga kelompok munafik itu mendesak Utsman agar mundur dari jabatannya. Berbagai ancaman dilontarkan, bahkan Utsman dilempari saat berada di atas mimbar masjid hingga pingsan. Para sahabat geram dan ingin membalas, tapi Utsman melarangnya. Utsman tidak mau mundur dari jabatannya. Dia mengingat pesan Nabi SAW. Wahai Utsman, barangkali Allah memilihmu menjadi pemimpin. Jika kaum munafik memintamu melepas amanah ini, janganlah kamu tunduk. Kondisi Madinah memanas, dan para pemberontak yang didukung massa mulai mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Para sahabat hanya bisa berjaga di luar rumah. Mereka tetap dilarang mengangkat senjata. Saat itu Ali dan dua putranya Hasan dan Husain menjadi pelindung sang khalifah. Alhasil para pemberontak tidak berani masuk. Walau dikepung, khalifah tetap sholat tahajud seperti biasa. Dia juga membaca Al-Quran dan memohon ampun kepada Allah. Suatu malam Abu Hurairah membangunkannya untuk sahur. Sebelum tidur Utsman memang berpesan demikian. Semoga Allah merahmatimu, ujar Utsman seraya mengusap keningnya. Ketahuilah wahai sahabatku, tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau berjanji akan berbuka puasa bersamaku, lanjutnya sambil tersenyum bahagia. Mimpi itu menjadi kenyataan. Esok harinya, beberapa pemberontak memanjat sisi tembok rumah Utsman dan masuk. Mereka merenggut paksa jiwa sang khalifah. Sebelum maghrib, Utsman kembali ke Rob yang dirindukannya, menyusul sang Nabi dan dua sahabat tercinta Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah merahmati Utsman bin Affan, sahabat yang para malaikat saja malu kepadanya. Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Said adalah suami dari adik kandung Umar bin Khattab, Fatimah. Dia salah seorang yang berperan memasukkan hidayah Islam ke hati Al-Faruq ini. Al-Khattab, ayah Umar, tidak lain pamannya sendiri. Kemuliaan Said diketahui ketika sedang bersama Rasulullah SAW di Bukit Hiro. Saat itu terjadi gempa bumi dan beliau bersabda guna menghentikan bukit yang turut bergetar tersebut. Tenanglah, sesungguhnya Nabi, Asy-Siddiq dan para syahid tengah berdiri di atasmu. Dalam hal ini Said tergolong para syahid. Sahabat yang bersabar saat difitnah. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kota Madinah dipimpin seorang gubernur bernama Marwan bin Al-Hakam. Setelah itu Said difitnah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus melaporkan Said ke gubernur. Sahabat itu dituduh mengambil sebagian tanah miliknya. Marwan pun memanggil keduanya ke meja persidangan. Tentu saja Said membantahnya. Tidak mungkin aku mengambil tanah orang lain. Aku takut dengan sabda Rasulullah bahwa orang yang mengambil tanah orang lain, Allah akan membenamkan dia hingga ke 7 lapis bumi. Gubernur percaya pada pembelaan Said. Wanita yang menuduh pun terdiam dan sahabat ini dibebaskan. Walau begitu Said sedih atas tuduhan keji itu, maka dia berdoa guna meminta keadilan ilahi. Ya Allah, jika wanita ini berdusta, butakanlah matanya.
matikanlah dia di tanahnya sendiri dalam kondisi itu. Lirih pengharapan disampaikan Said kepada Robnya. Beberapa waktu kemudian doa Said dikabulkan. Wanita itu mengalami kebutaan. Si wanita pun datang memohon agar didoakan kesembuhannya, tetapi ditolak. Tak lama berselang dia terperosok di kebunnya sendiri dan langsung meninggal. Para sahabat menyaksikan sendiri sifat zuhud Said. Bahkan mereka tidak meragukannya sedikit pun. Misalnya pada waktu Abu Ubaidah bin Jarrah mendapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bertanya tentang keadaan sahabat-sahabatnya yang sedang berada jauh dari Madinah. Salah satu sahabat yang ditanyakannya adalah Sa'id bin Zaid. Abu Ubaidah kemudian membalas surat Umar itu. Isinya kurang lebih seperti ini. Pribadi Said sudah engkau ketahui, wahai Amirul Mukminin. Harta yang dimilikinya tidaklah membuat dia menjadi sombong, tapi malah membuat dia semakin rendah hati, semakin menambah kecintaannya kepada akhirat. Memang demikian faktanya, dan Umar hanya ingin memastikan itu kembali. Di waktu lain, Abu Ubaidah memberi kepercayaan kepada Said bin Zaid untuk menjadi gubernur di wilayah Damaskus. Said menerima tugas itu dengan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Tapi beberapa waktu kemudian, dia merasa terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang ada. Dia merasa tidak sempat lagi bersiap diri untuk ikut berjihad. Maka dia pun memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Said bin Zaid adalah sahabat yang mulia. Dia termasuk dalam golongan ahli surga yang dikenal dengan istilah Al-Mubashiruna bil Jannah. Bersama 9 orang lainnya, dia diberi jaminan tersebut oleh Rasulullah SAW. Kabar gembira itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa suatu ketika dia berdiri bersama Rasulullah di Bukit Hiro. Hadir pula di situ Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Tolhah bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Saat itu Bukit Hiro bergetar karena gempa, lalu Rasulullah mengucapkan beberapa kalimat. Tenanglah wahai Hiro, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, dan para syuhada. Mendengar sabda beliau, seketika bukit itu tenang dan gempa pun berhenti. Said bin Zaid wafat pada usia 70 tahun, tepatnya pada tahun 51 Hijriah. Dia memiliki banyak keturunan. Abdullah bin Umar dan Sa'ad bin Abu Waqqas mengurus jenazahnya hingga dimakamkan di sebuah lembah di Madinah. Semoga Allah merahmati sahabat yang tawadu dan pemberani ini. Amin. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkap Ali adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hashim, termasuk wanita yang pertama berislam dan berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW memberinya julukan Abu Turab dan memanggilnya Abdul Hasan. Ali adalah sepupu beliau yang tergolong pemeluk Islam pertama. Bahkan dia menjadi menantu beliau usai menikahi Fatimah. Ali menikahi Fatimah Az-Zahra binti Muhammad yang kelak dijadikan olehnya pemimpin para wanita di surga. Dialah khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan. Putra Abu Thalib ini juga ayah dari 2 cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Suatu hari Ali dan Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah. Sesampainya di depan Ka'bah, beliau meminta Ali jongkok. Beliau pun bertumpu di pundak Ali. Lantas Ali berusaha berdiri. Ternyata badannya tidak cukup kuat menopang tubuh beliau. Karena itu beliau memutuskan untuk mengganti posisinya. Kini Rasulullah yang menjadi tumpuan. Kemudian Ali naik ke atas pundak beliau, dan beliau pun berdiri perlahan hingga Ali dapat memegang dinding atas Ka'bah, dan dengan sigap pemuda yang gagah berani tersebut mencapai puncaknya. Pada puncak Ka'bah yang datar, Ali melihat sebuah berhala berwarna yang terbuat dari tembaga. Ali pun kemudian memutar berhala itu ke kiri dan ke kanan, serta ke depan dan ke belakang. Buanglah berhala itu, perintah Nabi SAW. Spontan Ali melemparkan berhala itu ke bawah. Berhala sembahan kaumnya ini langsung pecah berkeping-keping sampai berceceran di tanah.
Setelah itu Ali turun dengan bertumpu pada pundak Rasulullah. Kemudian mereka berdua pergi dari sana. Agar tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka bersembunyi di antara rumah penduduk untuk sementara. Ali selalu hidup sederhana. Sehari-hari dia mengenakan pakaian berbahan kasar. Dia juga tidak malu mengenakan pakaian yang ada tambalannya. Baginya dunia ini bukanlah tujuan. Dia tidak nyaman dengan kenikmatan dan perhiasannya. Ali lebih memilih berlama-lama dalam sholat. Dia sering menangis dalam sholat malamnya. Dia khawatir jika dunia merusak keimanannya. Walau banyak beribadah, dia merasa bekal akhiratnya sangat kurang. Ali adalah sosok yang disegani. Ketika tersenyum, giginya terlihat seperti susunan mutiara. Dia amat memuliakan ulama dan mencintai fakir miskin. Di hadapan dirinya, orang kuat tak sanggup bertahan dalam kebatilan, dan orang yang lemah takkan berputus asa dalam kehidupan mereka. Ali baik kepada siapa saja walau dia menantu Rasulullah. Suatu hari, Ali ingin membeli pakaian di pasar. Dia menawar satu baju kepada seorang pedagang tua. Karena mengenali sosoknya, orang tua itu memberikan diskon. Tapi Ali memilih batal membelinya. Dia menemui pedagang lain. Kali ini anak muda, dan disepakati harganya 3 dirham. Lalu orang tua si pemuda yang mengetahui jati dirinya memanggil dan memberi kembaliannya. Tapi Ali menolak. "Terima kasih Pak, akadnya sudah selesai," jelas Ali sambil tersenyum. Setelah menjadi khalifah, Ali pernah mengundang seorang dari Tsaqif. Saat tiba di depan rumah, orang itu tak melihat pengawal atau penjaga. Tamu ini masuk dan melihat Amirul Mukminin sedang duduk sambil memegang secangkir air. Ali pun meminta kepada pelayannya agar diambilkan wadah kulit. Tamunya mengira isinya adalah permata. Ternyata saat dibuka, isinya adalah gandum. Diambilnya sedikit dan dituangnya ke dalam gelas, lalu diberi air lagi dan diminum. Ali pun membagi sebagian untuk tamunya. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau bersusah payah? Kulihat di sini ada banyak makanan daripada sekedar gandum ini," tanya tamunya. "Aku terbiasa hidup seperti ini. Aku makan sesuatu kebutuhan secukupnya. Aku tak mau ada makanan haram masuk ke tubuhku." Demikian prinsip Khalifah Ali. Begitu hati-hati terhadap hal-hal yang dapat menjerumuskan ke neraka. Ali mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kemudian jika membeli makanan, dia mengambil secukupnya saja sesuai kebutuhannya saat itu. Dia takut makanan yang dibelinya berlebihan menjadi sia-sia. Sia-sia berarti mubazir, dan mubazir merupakan temannya setan. Ali terdidik dengan sifat-sifat luhur dan mulia. Di bawah asuhan Rasulullah, putra Abu Thalib ini dikenal memiliki tanggung jawab atau amanah yang kuat. Ini sudah tercermin sebelum dia menjadi khalifah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah meminta Ali mengembalikan semua barang titipan kaum Quraisy. Namun beliau sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, tidak pudar sebab Ali menjalankan amanahnya dengan baik. Dikisahkan pula bahwa ayah Harun bin Antarah menemui Khalifah Ali. Saat itu Ali mengenakan pakaian dari berudru yang sudah usang. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah sudah menetapkan bagian untukmu dan keluargamu dalam harta di Baitul Mal. Kenapa penampilanmu masih seperti ini?" tanya Harun. "Aku tidak akan mengurangi harta kalian sedikit pun. Cukup bagiku memakai kain beludru yang sudah kukenakan sejak keluar dari Madinah," jawab Ali. Ali pernah sholat dalam Baitul Mal. Dia membersihkan tempat ini terlebih dahulu, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Satu, harapannya tempat itu kelak menjadi saksi bahwa dia tidak pernah menahan ataupun mengambil harta umat Islam. Saat Ali menjadi khalifah, sekelompok kaum muslimin melakukan kebodohan. Beberapa kelompok dari mereka berbuat bid'ah atau kesesatan. Bid'ah itu sendiri adalah suatu amal perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semua bid'ah adalah sesat adanya, walaupun diniatkan untuk kebaikan. Sebab kebaikan yang hakiki tidak mungkin bisa diraih dengan menyelisihi keteladanan beliau, apalagi jika ia bertentangan dengan syariat Allah. Di antara bid'ah tersebut ialah mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Ali tidak terima apabila disetarakan dengan Allah, sehingga Ali memerangi orang-orang itu. Orang-orang itu masih ada hingga kini. Mereka lah Syiah Rafidah, golongan yang menjunjung Ali secara berlebihan. Ada juga sekelompok muslim lainnya yang berani menafsirkan Al-Quran dengan serampangan. Ali menyebutnya golongan Khawarij. Ali memerangi kaum ini karena sudah menafsirkan kitab Allah yang suci dengan pemahaman yang salah. Sikap serupa ditunjukkan Ali, yaitu tak jarang dia berjalan ke pasar sambil mengingatkan para pedagang agar selalu menyempurnakan timbangannya secara adil. "Sempurnakanlah timbangan dan takaran kalian, janganlah kalian curang," serunya.
Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin yang saat itu berada dalam kondisi genting. Banyak salah pahaman di tubuh umat Islam sendiri. Puncaknya di 11 hari menjelang akhir Ramadan, dia dibunuh secara zalim di usia 63 tahun. Al-Hasan, putra Khalifah, mensolatkan jenazah ayahnya, lalu menguburkannya di Kufah, di salah satu sisi istana kerajaan. Letak kuburan Ali disembunyikan oleh para sahabat, agar kaum Khawarij tidak membongkarnya, juga supaya kelompok Syiah Rafidah tidak menyembahnya, hingga pihak keluarga memutuskan untuk memindahkannya menuju Madinah. Dikisahkan bahwa jenazah Khalifah Ali dimasukkan ke kotak kayu, lalu diletakkan di atas unta dan dibawa ke Madinah. Ketika tiba di kota Toi, para pengantar kotak jenazah sengaja membuat unta itu tersesat. Mereka melepasnya begitu saja malam hari. Esok paginya, penduduk kota menemukan unta yang tersesat. Mereka mengira kotak itu berisi harta karun. Betapa terkejutnya mereka, ternyata kotak itu berisi jenazah. Mereka pun segera menguburkannya, lalu unta tadi disembelih dan dimakan. Semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat Nabi, khalifah keempat umat Islam. Amin. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah al-Quraisy al-Makki. Dia tergolong muslim pertama yang mengumumkan keislamannya. Kecaman dan siksa kafir Quraisy kian gencar hingga tak tertahankan. Maka dia pun berhijrah ke Madinah. Suatu hari Nabi SAW meminta Thalhah mengintai kafilah Quraisy ke Syam. Dan di saat bersamaan perang Badar terjadi. Sahabat ini bersedih sebab tidak menjadi bagian pasukan muslim. Nabi mengerti lalu menghiburnya dengan memberikan bagian ganimah. Pada perang Uhud, Thalhah menjadi salah seorang penyelamat Rasulullah. Dia menjadikan dirinya tameng agar beliau selamat. Sampai dikenang Uhud adalah milik Thalhah. Di hari saat perang Uhud berkecamuk, Thalhah menjadi bagian pasukan muslim. Pada awal peperangan, prajurit muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Mereka berpikir musuh sudah kalah. Mereka lengah. Pasukan inti yang seharusnya tetap siaga malah mundur. Padahal Nabi SAW mengatur strategi demikian. Ternyata mereka keliru. Begitu pasukan muslim lengah, pasukan kafir Quraisy pun segera menyerang Rasulullah yang terlihat tanpa pengawalan ketat. Thalhah dan 12 sahabatnya segera melindungi beliau. Saat itu mereka gugur satu persatu ketika menghadang serangan musuh. Thalhah melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Dia melawan 11 orang kafir hingga jari-jarinya putus. Meskipun begitu, dia tidak gentar. Thalhah terus menyerang dan berhasil mengalahkan 11 orang itu. Kemudian dia bergegas menggendong beliau SAW pada punggungnya. Terlihat beberapa luka di tubuh Nabi akibat serangan bertubi-tubi kafir Quraisy. Allah pun menyelamatkan beliau dari kejaran musyrikin. Thalhah pasti mendapatkan surga, demikian perkataan Nabi SAW saat itu. Bukan hanya keberanian luar biasa di saat perang Uhud, tapi Thalhah juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Suatu hari dia mendapatkan harta sebesar 700.000 dinar dari Hadramaut. Sepanjang malam dia gelisah dan tidak bisa tidur. Istrinya bingung melihat suaminya gelisah. "Ada apa wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat sangat gelisah? Apa yang harus kulakukan dengan uang ini?" Thalhah balik bertanya. "Daripada terus gelisah seperti itu, sebaiknya bagikan uang itu kepada sahabat-sahabatmu," saran istrinya. "Semoga Allah merahmatimu. Kamu benar-benar wanita yang diberi taufik, putri dari pria yang diberi taufik." Thalhah lega dan mengikuti saran istrinya. Maka dia membagikan harta itu kepada sahabat, lalu disisakan 1.000 dinar untuk keluarganya. Istrinya ridho dengan sikap suaminya. Di hari lainnya Thalhah memberikan sebidang tanah kepada seorang yang meminta tolong kepadanya. Masih banyak lagi kisah kedermawanan sahabat ini, sesuai kesaksian para sahabatnya. Dia gemar membagikan harta. Ketika Allah menganugerahkan harta lagi, dia kembali membagikannya dan hanya menyisakan sedikit untuk diri dan keluarganya. Thalhah bin Ubaidillah mati syahid.
atau meninggal sebagai seorang syuhada ketika berjuang di barisan salah satu kaum muslimin dalam Perang Jamal. Perang Jamal sendiri terjadi akibat kesalahpahaman di antara para sahabat. Dua tokoh sahabat besar saat itu, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, berbeda pendapat dalam hal kisos atau pembalasan atas para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Keduanya berijtihad sama-sama teguh pada pendiriannya. Beberapa sahabat ikut serta mendukung, namun tidak semuanya. Suasana semakin genting, tapi kedewasaan para tokoh besar dapat membendungnya. Di saat itulah kaum Khawarij dan Syiah membuat ricuh. Mereka memprovokasi perundingan damai hingga menghadirkan perang yang tak diniati ini, Perang Jamal. Pada perang itulah Tolha wafat, tepatnya pada hari Kamis 10 Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Saat itu dia berusia sekitar 60 tahunan. Dia pun dimakamkan di kota Basrah. Semoga Allah merahmati Tolha bin Ubaidillah, sahabat pemberani, pelindung Nabi, juga sosok yang dikenal dermawan baik kepada keluarga maupun kepada para sahabat. Nama lengkap sahabat ini adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Abu Waqqas ialah nama panggilan ayahnya yang bernama asli Malik bin Uhaib bin Abdul Munaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sa'ad sendiri bisa dipanggil dengan nama Abu Ishaq al-Quraisy az-Zahri al-Makki. Sa'ad bin Abu Waqqas termasuk dari golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, seperti Abu Bakar as-Siddiq. Dia juga ikut dalam Perang Badar dan hadir dalam peristiwa Hudaybiyah. Sa'ad juga salah seorang anggota Dewan Syuro kaum muslimin. Sa'ad bin Abu Waqqas memiliki sifat rendah hati. Dia juga begitu menghargai dan menghormati setiap muslim, baik dia mengenalnya maupun tidak. Sebaliknya dia membenci orang kafir yang bersikap durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Rasulullah wafat, Sa'ad tetap tekun beribadah dan ikut berjihad demi menegakkan agama Islam. Tetapi ketika kekhalifahan berganti pada masa Utsman, dia memilih menjauhi hiruk-pikuk dunia, sebab beberapa orang memperebutkan kursi kepemimpinan umat. Maka dia pergi menyendiri di bukit, sibuk beribadah sambil menggembala kambing. Wahai ayah, dalam kondisi yang pelik saat ini, engkau malah sibuk menggembala kambing. Kota Madinah sedang kacau, demikian anaknya menegur Sa'ad. Ketahuilah, Allah mencintai hamba yang bertakwa, berhati kaya dan menjauhi popularitas. Jawab Sa'ad singkat. Dia tidak ingin terlibat dalam fitnah tersebut. Rasulullah pernah berdoa di hadapan para sahabat, Ya Allah, masukkanlah dari pintu masjid ini seorang hamba yang mencintai dan engkau mencintainya. Tidak lama kemudian terlihat Sa'ad masuk ke masjid melalui pintu yang beliau maksud. Ini diantara bukti kemuliaannya. Suatu hari, tepatnya di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, terjadi peristiwa yang membuat Sa'ad bin Abu Waqqas dikenal sebagai orang yang terkabul doanya. Peristiwa ini berawal dari penunjukan Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Di sana dia menjalankan amanah dari sang khalifah dengan adil. Meski demikian, Umar ingin memastikan sendiri kepemimpinannya dengan berkeliling kota dan bertanya langsung kepada penduduk setempat. Ternyata tidaklah Umar mendatangi satu masjid pun melainkan kebaikan Sa'ad yang didengarnya. Hanya satu yang tak menyebut demikian, yaitu di masjid milik Bani Abbas. Ketika ditanya, seorang jemaah bernama Abu Sadah berkata, Demi Allah, dia pemimpin yang tidak adil dalam menghukum. Tak pernah ikut berjihad. Harta ganimah tidak dibaginya secara merata. Umar tidak berkomentar. Adapun saat mengetahui tentangnya begitu sedih, dia pun mengadahkan tangannya. Ya Allah, jika orang itu berdusta, butakan matanya, panjangkan pula usianya, serta timpakan berbagai kebutuhan terhadapnya. Doa saat makbul, Abu Sadah menjadi pengemis buta hingga tua renta, dan dia tinggal di lorong-lorong kota Kufah yang kumuh lagi terasing. Meskipun kaum muslimin ditakdirkan kalah pada perang Uhud, terdapat hikmah sekaligus pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa bersejarah tersebut. Salah satunya perihal kepahlawanan Sa'ad bin Abu Waqqas, sang pemanah ulung. Dikisahkan bahwa pada suatu hari,
saat dipanggil untuk turut serta berjihad menghadapi kaum musyrikin pada perang Uhud. Dia berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dan 6 orang lainnya diperintahkan beliau untuk menjadi pemanah pertama sebagai pertanda dimulainya pertempuran. Rasulullah membangkitkan semangat Sa'ad dan 6 sahabat yang bersamanya. "Wahai Sa'ad, lesatkanlah panahmu. Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad pun melesatkan anak panahnya ke arah pasukan musyrikin dari jarak yang begitu jauh. Lantas anak panah itu melesat kencang hingga mengenai kening seseorang tokoh kaum musyrikin. Setelah itu Sa'ad beberapa kali diminta Rasulullah ikut dalam beberapa ekspedisi. Dia dikenal suka membantu sesamanya. Adapun kecintaan kepada beliau tidak perlu diragukan. Dialah yang senantiasa berjaga-jaga sewaktu beliau susah tidur. Tenda beliau dijaganya, hingga beliau pun bisa beristirahat dengan tenang. Sa'ad baru berusia 17 tahun manakala menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi orang ketiga dari Ashabikunal Awalun. Saat itu, ibunya amat kesal, sampai-sampai memaksa Sa'ad kembali ke agama nenek moyang penyembah berhala. Meski ibunya menyiksa diri, Sa'ad tidak peduli dan teguh pada keimanannya hingga akhir wafatnya. Dikisahkan bagaimana ibunda Sa'ad mengupayakannya. "Sebelum kamu kembali ke tradisi nenek moyang kita, aku tidak akan makan dan minum, sekalipun sampai mati." Begitu bunyi ancamannya. Sa'ad tidak menanggapi ancaman itu. Sehari semalam berlalu, dan fisik ibunya terlihat begitu lemah. Meskipun prihatin melihat kondisi ibunya, dia tabah dan tetap bertauhid. "Hai anak durhaka, apakah kamu tega membiarkan ibumu mati kelaparan?" ucap ibunya lantang kepada Sa'ad. "Ibu, maafkan aku. Demi Allah, walau engkau punya 100 nyawa, kemudian ia keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama baruku. Jadi silakan ibu melakukan apapun," ujar Sa'ad lembut. Alhasil ibunya pun masuk Islam. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Abu Waqqas, sahabat yang tawadu dan setia melindungi Nabi di segala situasi. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah adalah salah seorang yang pertama kali memeluk agama Islam dan termasuk dalam golongan Ashabikunal Awalun. Dia mempelajari ajaran agama ini langsung kepada Rasulullah sejak muslimin masih berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abdul Arkam. Rasulullah memberi gelar Aminul Ummah kepada Abu Ubaidah. Artinya adalah orang terpercaya umat Islam. Sebagaimana terhadap para sahabat utama yang lain, beliau sangat mencintainya. Beliau bahkan mengatakan di hadapan orang banyak bahwa dia pasti masuk surga, sehingga akan berkumpul kembali bersama beliau kelak. Suatu hari kaum muslimin di Najran menginginkan pemimpin mukmin. Mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengutus seorang yang terpercaya. Maka beliau mengutus Abu Ubaidah. Di sana dia mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat yang mulia ini memiliki sifat sangat lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga dikenal pemalu. Akhlaknya baik, tawadu, zuhud, tak pernah berbohong, dan berani membela kebenaran. Wajahnya bersih dan badannya bugar. Selama hidup, Abu Ubaidah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah. Pada perang Badar misalnya, ketika itu dia berjuang memerangi kaum kafir Quraisy. Bahkan ayahnya Al-Jarrah berada di pihak musuh. Tanpa ragu dia memerangi ayahnya sendiri, sebab kecintaan kepada Islam lebih diutamakan. Kisah dramatis ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima pasukan muslim di Damaskus. Dia pun berhasil membebaskan kota tersebut. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Ubaidah lah dan Umar bin Khattab termasuk 2 sahabat yang direkomendasikan sang khalifah sebagai calon penerus kekhalifahan. Kisah heroik sahabat ini tak hanya terjadi ketika perang Badar. Dalam pertempuran setelahnya, yaitu ketika perang Uhud berlangsung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka serius. Serangan pasukan musuh meninggalkan pecahan baju besi yang menancap di wajah mulia beliau. Abu Ubaidah segera menghampiri Rasulullah, berusaha keras mencabut pecahan besi itu menggunakan giginya. Pecahan yang menancap kuat di pipi beliau akhirnya berhasil dicabut.
meski berakibat tanggalnya dua gigi sahabat ini. Bagi dia tidak mengapa giginya lepas demi sang kekasih, dan Allah Maha Baik. Meski Abu Ubaidah kehilangan giginya, hal itu tidak membuat senyumnya menjadi jelek. Dia tetap terlihat gagah walau tersenyum dengan memperlihatkan gusinya yang tanpa gigi. Selain melakukan pembelaan dengan badan, Abu Ubaidah juga membela Rasulullah dengan lisan. Dia meriwayatkan beberapa hadis langsung dari beliau. Saat beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, misalnya, spontan dia berkemas dan bergerak menuju kota kaum Ansor itu. Sebelumnya dia juga mengikuti anjuran beliau agar berlindung di negeri Habasyah. Khalifah Umar berkunjung ke Syam untuk menemui panglima perangnya Abu Ubaidah. Mereka pun bertemu dan bersalaman. "Ayo kita ke rumahmu," ajak Umar tiba-tiba. "Wahai Amirul Mukminin, untuk apa engkau berkunjung ke rumahku? Sungguh keinginan itu hanya akan membuat engkau menangis," tolak Abu Ubaidah dengan lembut. Amirul Mukminin bersikeras ingin melihatnya, maka Abu Ubaidah mengalah. Sesampainya di tujuan, Umar langsung masuk dan memperhatikan isi rumah itu. Betapa kagetnya, tidak terlihat satupun perabotan. "Mana barang pribadimu? Aku tidak melihat apapun selain panah kuda dan piring kotor itu. Tidakkah panglimaku memiliki persediaan makanan?" Abu Ubaidah berjalan perlahan menuju sebuah keranjang kecil di pojok rumahnya. Dia pun mengambil beberapa potong roti. Air mata Umar pun mengalir menyaksikan kesederhanaan sahabatnya itu. "Bukankah tadi sudah kuperingatkan, wahai Amirul Mukminin? Bagiku ini lebih dari cukup," ujarnya sambil menyodorkan roti. Umar menyeka air matanya, lalu dia berseru di hadapan para sahabat lainnya, "Kami semua sudah diubah oleh dunia, tetapi dunia tidak mampu mengubahmu, hai Abu Ubaidah." Sikap zuhud atau rendah hati Abu Ubaidah disaksikan langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia rela hidup begitu sederhana, bersahaja hanya karena Allah. Dia bukan tak memiliki uang dan harta, tetapi setiap memiliki harta maka langsung dihabiskan di jalannya. Dia menginfakkan semuanya demi meraih pahala dan keridhaan Robnya. Di hari lain sang khalifah mengutus seseorang untuk memberikan sejumlah uang kepada Abu Ubaidah. Tidak tanggung-tanggung, dititipkan harta sebesar 4.000 dirham atau 400 dinar. "Perhatikanlah untuk apa uang ini digunakan oleh Abu Ubaidah," pesan Umar kepada sang utusan. Utusan itu mengangguk mengerti, lalu dia berangkat menuju rumah Abu Ubaidah. Setelah itu dia memberikan uang titipan dari Khalifah Umar dan pura-pura kembali ke Madinah. Setelah menerima uang tersebut, Abu Ubaidah segera membagikannya kepada masyarakat miskin di sekitar tempat tinggalnya. Dari kejauhan, utusan Umar menyaksikannya dengan takjub. Saat utusan itu kembali dan melaporkan apa yang dilihatnya, Umar pun tersenyum seraya berucap, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seseorang mampu berbuat seperti ini dalam Islam." Disebutkan oleh para sejarawan Muslim bahwa Abu Ubaidah wafat di Yordania pada tahun 18 Hijriah. Sahabat yang mulia ini berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh penyakit amwas yang mewabah ketika itu. Saat meninggalkan dunia yang fana ini, usianya kurang lebih 58 tahun. Setelah wabah atau ta'un dalam istilah syariat Islam tersebut mereda, jasad Abu Ubaidah dimakamkan sebagaimana biasanya. Mu'az bin Jabal dan beberapa sahabat mensolati jenazahnya terlebih dahulu. Setelah itu dia dikuburkan di sebuah wilayah yang terkenal dengan nama Baisan. Terngiang selalu nasihat Abu Ubaidah kepada pasukannya ketika masih hidup. "Hapuslah oleh kalian kesalahan-kesalahan yang telah berlalu dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Sungguh perkataan yang layak didengar dan diikuti bahkan hingga saat ini, karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Dan peluang bertaubat dengan tekun beramal soleh selalu terbuka selama hayat masih dikandung badan. Semoga Allah merahmati Abu Ubaidah bin Jarrah, sang panglima muslimin yang zuhud lagi dermawan. Amin." Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu.
Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia dilahirkan beberapa tahun setelah peristiwa tentara gajah menyerang Mekah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan panggilan Abu Muhammad. Abdurrahman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Dia juga pernah berhijrah atas perintah Nabi sebanyak 2 kali ke Habasyah dan Madinah. Dia pun ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Pada masa jahiliyah, namanya adalah Abdul Amr, artinya hamba Amr, atau Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Kemudian setelah menjadi Muslim, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beberapa Muslim Mekah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pun mempersaudarakan mereka dengan Muslimin yang menolong di sana. Jadi kaum Muhajirin diberi sahabat untuk saling berbagi dari kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Sa'ad al-Ansori menerima Abdurrahman al-Muhajiri di rumahnya dengan tulus. Lebih dari itu, dia menawarkan tanah untuk digarap. Abdurrahman, sahabatku, aku punya 2 bidang tanah. Silahkan ambil salah satunya untuk kamu manfaatkan, ujarnya lembut. Terima kasih atas tawaranmu. Saudaraku, saat ini aku hanya ingin tahu di mana letak pasar. Tolong antarkan aku ke sana, pinta Abdurrahman dengan lembut. Dengan senang hati saat mengantar saudara barunya itu ke pasar. Sesampainya di sana, Abdurrahman langsung berkeliling, lalu keduanya kembali ke rumah. Setelah itu Abdurrahman ke pasar lagi dan menjual barang dagangan yang dibawanya dari Mekah. Atas izin Allah, dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda hari demi hari. Saat cukup memiliki harta, dia pun menikah. Sejak itu Allah terus menambah hartanya melalui keahlian berniaga. Suatu hari Abdurrahman membawa 700 hewan angkut untuk membawa gandum, tepung, dan bahan-bahan makanan miliknya. Saat iring-iringan hewan itu melewati rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia memberikan semua itu untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Istri tercinta Rasulullah SAW ini pun menyalurkannya kepada yang berhak dari kalangan muslimin. Abdurrahman bin Auf dikenal selalu tulus membantu fakir miskin dengan hartanya. Bukan hanya sekali dia melakukan itu, tetapi hampir setiap hari. Semakin banyak dia menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak pula dia memberikan rezeki sebagai ganjaran yang berlipat ganda. Harta sahabat yang dermawan ini bahkan sampai tak terhitung karena begitu banyaknya. Sebagai gambaran, Abdurrahman pernah memiliki 1000 ekor unta, 300 ekor kambing, dan 100 ekor kuda. Dia juga mempunyai sebuah kebun di daerah Juruf dengan jumlah karyawan yang bekerja di sana sebanyak 20 orang. Dengan hartanya yang melimpah itu, sedikitnya dia mampu membelikan 30.000 rumah yang dihuni orang miskin. Meskipun dikelilingi harta benda yang melimpah ruah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman tidak pernah bersikap sombong di hadapan manusia. Dia tidak berbangga diri oleh karena jumlah hartanya. Kami bahkan susah membedakan antara Abdurrahman bin Auf dengan para pelayannya karena mereka mengenakan pakaian yang mirip dari segi bahannya. Begitu pendapat para sahabat tentang perilaku zuhud atau kesederhanaan Abdurrahman. Seringkali ketika sedang makan bersama orang-orang, Abdurrahman teringat dengan para sahabatnya yang gugur di medan perang. Aku sungguh khawatir, jangan-jangan Allah menyegerakan pahala darinya berupa kemudahan rezeki ini kepadaku di dunia. Padahal aku ingin seperti para sahabat yang menjadi syahid dan mendapatkan pahala di surga. Begitu yang terpikir olehnya setiap kali mengingat perolehan harta bendanya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah, yaitu di usia 72 tahun. Dia pun dimakamkan di pekuburan Baqi. Semoga Allah merahmati sahabat Nabi kita yang mulia ini, sang dermawan sejati yang hidup zuhud hingga akhir hayat. Amin.